Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bohari dengan NIM 2211174, kelas PAI 6F. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas UTS saya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, yakni Ibu Syarifah. Baiklah, soal yang pertama yaitu melafalkan surat Ad-Duha dan serta makna dan tajwidnya. Baiklah, saya akan melafalkan surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baiklah, saya di sini akan membacakan hukum tajwid yang ada pada surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, ha itu mad tobi alif. Idza saja, za saja, za ja itu dua mad tobi alif. Kemudian mawad, ma itu mad tobi alif juga. Rabbuka wa ma qala itu dua ma dan la itu mad tobi alif juga. Walal akhirah a itu mad tobi alif juga. Khairul laka minal ula u itu mad tobi waw, la mad tobi alif. Wala saufa yu'ti itu mad tobi iya. Fatardo alam jika disambung atau jika diwasol itu hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Ya alam, kemudian alam yajid qalqalah. Yatima, yati itu mad tobi iya. Fa'awa, itu ikhfa, tanwin bertemu dengan huruf fa. Awa itu dua mad tobi alif, wa, kemudian wa wajadaka dhallan itu mad wajib, sebagian mengatakan mad wajib mutasil. Lam fahada, lam itu ikhfa, tanwin bertemu dengan huruf fa. Da di ujung ayat, da mad tobi alif. Kemudian wa wajadaka ai itu mad wajib, mad jaiz munfasil. Ilang fa'agna, lang itu ikhfa, tanwin bertemu dengan huruf fa. Na yang di akhir ayat itu mad tobi alif. Kemudian fa'amma itu gunnah atau idgham bi gunnah. Yatima itu mad tobi iya. Yatima fa ammal yatima fala taqhar.
fala taqhar yatima fala la itu mat tabi'i alif taqhar itu qalqalah itu qalqalah. Kemudian wa amma itu idgham bi gunnah. Wa ammasa itu mat jaiz munfasil. Sa'i wa ammasa ila fala tanhar. Fala la itu mat jaiz mat tobi alif, kemudian tanhar nun bati bertemu dengan huruf ha itu izhar kholqi. Kemudian wa amma di ayat terakhir wa amma idgham bi gunnah. Ya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'ma itu mat tobi alif, bi ni'mati rabbika fahaddis. Itulah tadi kurang lebihnya hukum-hukum tajwid yang ada pada surat Ad-Duha dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Baiklah, adapun kandungan-kandungan yang terdapat pada surat Ad-Duha. Ad-Duha memiliki arti waktu duha dan mempunyai 11 surat. Ad-Duha merupakan surat ke-93 yang ada di dalam Al-Quran. Ad-Duha tergolong dalam surat Makkiyah atau surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Ad-Duha diturunkannya surah Ad-Duha dikarenakan atas kegelisahannya Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu tidak lagi menerima wahyu atau sudah jarang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dipitnah oleh kaum musyrikin pada waktu itu. Kemudian makna yang terkandung dalam suratnya pada ayat pertama sampai ayat ketiga ini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan tidak membencinya. Ayat keempat dan kelima ini merupakan Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan kehidupan yang lebih indah daripada di dunia ini, yaitu kehidupan yang indah di akhirat. Kemudian ayat 6 dan 7 ini merupakan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian ayat 9 dan 10, ini menganjurkan kita untuk tidak menghardik anak yatim. Untuk tidak menghardik anak yatim dan untuk tidak menelantarkan mereka. Kemudian ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada seluruh umat di dunia ini. Baik, itulah tadi kandungan-kandungan yang terdapat di dalam surat Ad-Duha. Baiklah, soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan ayat-ayat gharib atau bacaan-bacaan gharib dan berikan contohnya. Gharib ini berasal dari kata bahasa Arab yang berarti aneh atau berbeda atau lain sebagainya. Kemudian gharib sejarah bahasa merupakan bacaan-bacaan yang ada pada Al-Quran yang memiliki cara baca yang berbeda atau cara baca yang khusus pada bacaannya. Beberapa ulama mengatakan ayat-ayat gharib merupakan ayat-ayat yang perlu diperhatikan lagi secara lebih khusus dalam membacanya karena ada perbedaan cara membacanya dengan ayat-ayat lainnya. Seperti contohnya di sana ada ismam, kemudian saktah, kemudian imalah, nakli, dan tashil. Kemudian contohnya pada surat Al-Hud ayat 41 yang berbunyi wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha majre biasanya dibaca dengan ro, namun pada ayat ini atau surat Al-Hud ayat 41 ini dibaca majreha. Itu
disebut dengan imalah atau pelencengan atau pemindahan cara bacanya. Kemudian pada surat Al-Kahfi ayat 1 juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman iwaja liyudhira ba'san syadida. Ini disebut dengan saktah atau berhenti sejenak. Pada surah Al-Kahfi pada ayat terakhirnya pada kalimat terakhirnya iwaja qayyima. Seperti itu cara membacanya. Itu tadi makna dari ayat-ayat gharib dan contoh-contohnya. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal terakhir yang diberikan yaitu jelaskan tentang materi pelestarian lingkungan dan sertakan dengan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan segenap manusia, menurunkan manusia ke atas muka bumi untuk menjadi seorang khalifah atau menjadi seorang pemimpin. Untuk itu, atas tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia untuk selalu menjaga lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu di laut, di darat, di gunung, dan di lain sebagainya. Dengan menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, maka kita telah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah dengan tegas melarang kepada seluruh segenap manusia untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Untuk itu, kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi hal-hal tersebut agar tidak mendapatkan kemungkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 telah jelas menerangkan di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan kita segenap manusia turun ke bumi ini sebagai khalifah. Di mana ayatnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Maka berkata mereka, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan sesungguhnya dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sungguhnya aku maha mengetahui apa yang ada, sungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Pada ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia atau mengutus manusia
ke bumi untuk menjadi seorang khalifah yang ditentang oleh para malaikat karena para malaikat tahu bahwasanya manusia akan berbuat kerusakan di atas muka bumi dan akan melakukan tumpah darah di sana. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu." Dengan ini di mana Allah Subhanahu wa taala di mana yakin kepada seluruh umat manusia bahwa kitalah yang bisa atau dapat menjaga bumi ini dengan baik. Dengan itu, kita sebagai umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjaga bumi kita agar terus damai dan lestari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas Allah saya mohon ampun. Itu saja tadi 3 soal yang telah saya jawab. Kurang lebihnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya berterima kasih kepada Ibu Syarifah yang telah mengajarkan saya selama satu semester penuh ini. Semoga kami mendapatkan ilmu yang barokah dan akan berguna di kemudian hari. Hazamini syukron ala husni tamamikum, syukron kasiron, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.